Ya kita memang lebih sih kalau saya ke loyalitas ya gitu. Loyalitas itu penting gitu. Apa sebenarnya yang warga inginkan gitu ya apabila kita membangun satu hunian pemukiman di wilayah mereka. Dan yang nggak kalah pentingnya sebenarnya kita juga jangan ragu-ragu gitu untuk minta referensi dari pembangunan sebelumnya gitu ya. Betul. Iya, jumpa lagi teman-teman podcast 77 bersama Dan Primal ini. Kemarin kita telah menghadirkan beberapa narasumber ya dengan berbagai talentnya. Saat ini saya kehadiran seorang developer. Tapi di samping itu dia juga seorang penyanyi, atlet, apalagi ya, atlet pingpong ya jelasnya. Juga yang paling top adalah sebagai developer nih ya. Kita kepesannya bicara sebagai developer. Penonton tepuk tangan dengan kehadiran Pak Denny. Tolong jangan disekan, kasih itu yang depan, kasih spesial lah. Maaf ya Pak Denny. Banyak penggemarnya tuh. Aduh, selamat datang Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Denpri. Bugar terus. Bugar terus. makan burger. Nih aku cerita dulu nih. Sejak kapan dan apa yang melatar belakangi Pak Denny terjun sebagai developer? Padahal kan basic pendidikan mah dulu ekonomi ya? Iya, Ekonomi. betul. Bukan orang sipil gitu. Bukan orang sipil. Benar. Iya, jadi justru sebetulnya kalau menurut saya tidak sengaja gitu. Karena saya dulu bekerja di satu perusahaan, sebenarnya hanya mengurusi manajemen aja kan, ya maksudnya di staff manajemen lah gitu. Tapi ada satu kesempatan di mana saya harus ngaudit, harus ngaudit salah satu anak perusahaan. Kebetulan anak perusahaan di mana saya bekerja itu perumahan bidangnya gitu kan, bidang perumahan. Jadi mau nggak mau saya harus mempelajari RAB segala macam lah ya gitu untuk apa namanya Mengaudit mengaudit untuk perumahan tersebut. Nah dari situ saya banyak belajar, malah cenderung jadi tertarik gitu. Dan mulailah mungkin kita ngambil proyek ya. Saya ngambil proyek mungkin kecil-kecilan untuk pembangunan rumah. Nah itu untuk awalnya. Nah selanjutnya berjalannya waktu, sebetulnya kita memang basically dari mulai manajemen itu ke lapangan ya, ke teknik itu sebenarnya nggak disengaja gitu kan. Tapi ada ketertarikan, selanjutnya kita coba untuk nyari project lah ya, nyari pekerjaan gitu. Tapi sekian lama ternyata pekerjaan kontraktor itu persaingan pada waktu itu ya, pada waktu itu tahun 2012-an lah mungkin, itu cukup ketat gitu. Dan akhirnya kita dipertemukan oleh rekan juga gitu, itu malah ditawarin untuk mengelola satu lahan gitu. Nah itulah cikal bakalnya Pak. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja, karena kan kita memang pada saat itu hanya cari proyek lah istilahnya begitu ya, hanya cari proyek. Tapi kejadian itu malah membawa kita jadi pengembang gitu. Mungkin ya sampai saat inilah gitu ya. Ya mungkin itu. Jadi saya mulai jadi pengembang itu di tahun 2013 kami ada satu lahan di daerah Cileunyi, tepatnya di Cimekar. Lahannya tidak begitu besar, hanya klaster lah gitu ya. Jadi untuk pembelajaran juga saya pikir
ada baiknya gitu. Nah, kita mengelola di situ gitu. Tidak sesuai basic pendidikan. Ya, Bermula dari ngaudit ya, Ya. nggak paham, harus Betul. paham pekerjaannya. betul. Kemudian nggak sengaja dapat order juga ya, Ya. untuk diberi kesempatan mulai. Iya. Dan networking tentunya ya, networking sehingga jadilah seorang developer. Bedanya developer dengan kontraktor apa ya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat secara sederhana, developer itu kan apa ya? Mungkin lebih kepada perencanaannya ya. Jadi perencanaan untuk pembangunan satu lahan, memang developer itu lebih banyak ya kalau kita lihat. Artinya untuk dia bisa mengarrange gitu ya semuanya itu memang banyak. Mulai dari pemilihan lahan gitu ya untuk pembangunan pemukiman perumahan, terus perizinan juga, baik perizinan warga setempat, pemerintahan setempat, sampai ke tingkat selanjutnya gitu. Terus setelah itu developer itu memang punya tugas memang gitu ya, artinya ngebentuk satu lahan tersebut untuk menjadi pemukiman yang nyaman, aman kan seperti itu, Pak. Jadi infrastruktur ya kan itu semua masuk di dalam perencanaan developer. Nah, kalau kontraktor sendiri sebenarnya lebih spesifik ya. Lebih spesifik itu kontraktor itu dia hanya ngebangun gitu. Nggak perlu Betul. urus perizinan dan sebagainya. Ya, sebenarnya sederhananya ya. Nggak perlu menyesuaikan set plan Betul. pengembangan kota kawan dia. Iya. Ya, asalnya udah ada ya. Ya, betul. Dia tinggal bangun aja. Tapi memang kerjasama antara developer dan kontraktor itu memang diperlukan gitu untuk merealisasikan satu proyek kan. Kontraktor mah bagian daripada dan developer ya. Ya, betul. Untuk pembangunan. Nah, menurut Pak Den ya, kecenderungan masyarakat sekarang ya, yang diinginkan huniannya seperti apa, Pak? Nah, untuk sekarang sebenarnya sudah agak banyak bergeser ya, Pak Pri. Sangat banyak bergeser. Jadi sekarang generasi Z ya, kalau kita mungkin lihat gitu di media sosial gitu. Jadi sekarang itu untuk kebutuhan perumahan sendiri itu lebih ke fungsional. Artinya kalau zaman dulu mungkin kita mencari rumah yang besar ya, yang besar ya kan, hunian itu lebih enak rasanya kalau besar, lega gitu ya. Tapi sekarang bergeser gitu dengan berjalannya waktu gitu. Untuk sekarang minat dari customer ini untuk hunian lebih ke fungsional. Fungsional itu artinya dia berfungsi dan aman ya, dengan betul nomor 2 gitu ya. Betul. Jadi fungsinya sendiri mungkin artinya untuk luasan itu tidak menjadi masalah. Kecil juga gitu, asal dia mungkin mungkin nyaman, aman ya gitu. Terus dia bisa bekerja di rumah itu gitu. Karena kecenderungan masyarakat kita sekarang individual gitu ya, nggak perlu interaksi sosial yang Kelihatannya. zaman dulu ya. Ya. Nah, kalau Pak Den itu disuruh memilih menginginkan yang segmented, artinya segmented yang berkualitas tapi sedikit terbatas, atau yang jumlah massa tapi tidak terlalu yang nggak terlalu lega gitu. Itu kalau kita bagi bisa mau menengah, bawah, atau yang kelas atas. Untuk pembangunan huniannya sendiri maksudnya. Pak Dede lebih Kalau segmentasinya saya lebih ke mana? Kalau saya mungkin ya untuk saat sekarang segmen selanjutnya ya, karena untuk segmen-segmen sebelumnya saya sudah sudah menjalankan juga untuk segmen yang kecil tapi banyak gitu.
Untuk sekarang mungkin kalau saya sih lebih ke segmennya yang fungsional gitu ya, lokasi strategis, tapi mungkin lebih ke apa ya, rumah yang semi lah mungkinnya, atau real estate lah gitu, mungkin ke sana, Pak Pri. Sekarang kan perkembangan harga bahan baku tuh fluktuasinya Betul. cepatnya gitu. Betul. Gimana menyiasati aja agar masih tetap ada marginnya? Sebenarnya margin ada. Jadi gini, kita perlu perencanaan yang matang ya dalam hal ini. Kita perlu perencanaan yang matang. Jadi bagaimana mensiasati harga yang fluktuatif ini gitu. Kalau kami biasanya merencanakan untuk pembangunan itu, ya kan, itu dengan realistis. Artinya kondisi sekarang. Terus kita juga mensiasati dengan waktu yang ditambah juga gitu ya, artinya jangan mepet sekali lah gitu untuk waktu pengerjaannya juga. Dan yang paling penting memang untuk kita bahan-bahan baku itu yang tidak mudah rusak gitu, itu biasanya kita stok gitu, artinya kita persiapkan untuk satu gudang. Iya. Nah, jadi kita stok gitu. Jadi walaupun harga meningkat, stok kita Betul, masih stok kita masih ada. aman ya. Ya, untuk perencanaan pembangunan sekian unit mungkin seperti itu. Ya itu perencanaan yang matang ya. Betul, perencanaan yang matang. Kalau masalah tenaga kerja di di bidang pembangunan itu gampang atau rebutan yang artinya yang qualified ya? Ya. Biasanya kan ada pegawai yang berkelas udah dikontrak sama developer yang Lebih bagus. bulan gitu ya, sehingga kita dapat sisa gitu. Gimana triknya? Ya, jadi kalau kami sih untuk SDM pekerja itu memang kita memanage ya, artinya memanage dari awal juga gitu. Jadi biasanya kalau mereka sudah ikut kita lama gitu kan, pertama awal memang skill biasa-biasa aja. Lama-lama Gitu. Betul, tapi kan kita untuk SDM sendiri memang yang paling utama adalah skill ya. Tapi tidak kalah utama juga adalah loyalitas, mungkin itu. Jadi untuk SDM sendiri sih memang kita memanage dari awal gitu kan, dan ada perekrutan juga biasanya Pak Pri. Kita ada perekrutan baru gitu ya. Kita ajarin gitu ya, artinya dari tukang-tukang yang senior ini diajarin. Sehingga naik ya keterampilannya. Betul, keterampilannya naik gitu, meningkat. Risiko dibajak kan mereka ya. ada keterikatan ya, udah kita bina Ya. bagus, ada yang lebih bayar lebih tinggi Ya, lagi. mungkin seperti itu. Tapi kelihatannya kalau untuk SDM yang loyal ya, artinya mereka juga nggak mau sih, gitu. Karena biasanya hal-hal seperti itu kan hanya sementara ya, sebentar saja gitu. Jadi digaji memang besar, tapi kan hanya sebentar. Kalau di kita mungkin dengan sistem standar kita, tapi long term mungkin gitu. Gitu. Kan karakter yang pingin mencari hunian tuh ada yang buat investasi, Betul. ada yang memang ditinggalin gitu ya. Betul. Kan kalau bicara mayoritas mah tentu yang memang butuh hunian ya, Iya. bukan untuk sekedar investasi gitu. Iya. Ya, sebenarnya. Nah, developer gimana menyikapi gitu? Ya, sebenarnya kita melihat dari lokasi juga, Pak Pri. Kalau kita memang lokasinya itu lebih kepada daerah-daerah yang komersial, bisa dinikan lagi gitu ya, artinya disewakan, itu biasanya kita akan cari investor gitu. Tapi untuk skema pemasaran perumahan sendiri, yang jelas pasti kita mencari hunian yang tinggi gitu. Hunian yang tinggi pastinya itu gitu. Jadi bukan hanya investor yang membeli terus lalu menyewakan gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin kita lebih ke segmennya itu, kita cari ke user langsung gitu. Maksudnya untuk customernya itu langsung menempati gitu.
ke sana sih segmennya gitu. Biasanya gitu ya. Kalau investor itu ya itulah mungkin nanti dari sisi perawatan ya kan, terus nanti dari sisi pembayaran keamanan biasanya itu agak Kalau dari sisi developer lebih senang banyak pemakai atau yang investor tadi dia hanya kalau dari sisi developer sih nggak masalah ya, sebenarnya pokoknya mah ya keluar gitu ya. sebenarnya sih gitu ya kalau secara bisnisnya gitu. Bisnisnya. Secara bisnisnya gitu, tapi kalau kita membangun satu pemukiman hunian yang ini memang sih untuk kami gitu ya, untuk kami lebih ke hunian yang yang merata lah gitu. Jadi kalaupun dia investasi mungkin digunakan oleh keluarganya. Orang-orang yang gitu ya. Ya gitu. Nah, yang ada ya pengalaman selama ini, Pak Denny yang paling berkesan apa ya? Ketika mau gitu ya, apa di perizinan atau dalam pembangunan? Ada yang cerita menarik apa deh? Ya sebenarnya sih macam-macam ya kalau cerita menarik. Tapi terutama sih pada saat kita akan pembukaan lahan baru itu biasanya banyak kesannya gitu. Karena kan setiap wilayah itu punya karakteristik berbeda-beda ya gitu. Dan itu setiap pembukaan lahan baru pasti ada cerita. Pasti ada cerita gitu. Nah, mungkin ada salah satu cerita ya di mana sebetulnya kami sudah pesimis ya untuk mendapat izin warga gitu. Sudah pesimis. Tapi pada saat pembicaraan selanjutnya ternyata terbalik gitu. Karena gini, seringkali kami kalau membuka lahan baru pasti kami akan lakukan feasibility study juga ya untuk apakah ini bisa kita bangun untuk satu perumahan dengan perizinan-perizinannya kan gitu. Nah itu menarik gitu. Jadi sebetulnya mereka sudah tidak mengizinkan sebetulnya begitu ya kan. Gitu ya, dengan alasan memang waktu saya pembangunan di Cileunyi itu kebetulan daerah tersebut merupakan daerah resapan air ya. Artinya hampirlah lokasi saya hampir masuk ke wilayah kawasan Bandung Utara. Disebut seperti itu gitu ya. Masih di Kabupaten Bandung. Tapi ya ternyata setelah diperiksa lagi ya itu masih perbatasan gitu loh, masih perbatasan ya. Tadi awalnya warga udah menolak gitu, tapi selanjutnya malah mereka antusias gitu kan, apalagi setelah kita mungkin sampaikan program-program kita gitu ya. Ya untuk hunian itu juga artinya ya hunian yang kita buat nyaman lah bersama ya kan. Gitu untuk pembangunan infrastruktur, drainase, nah itu seperti itu sih gitu. Kan di samping developer juga Pak Denny suka berperan sebagai kontraktor ya. Kontraktor juga. Ini kita bicara kontraktor aja sebentar dikit. Ya. Nah kalau ketika kalau Pak Denny mau memberi kiat-kiat ya untuk orang membangun misalnya rumah lantai 2 apa tuh, seperti apa supaya tidak tertipu lah, kan banyak orang pakai borong kabelnya jauh gitu ya, yang dari waktu, yang dari biaya gitu. Ya. Seperti apa Pak? Ya kalau di mata kontraktor ya. Ya itu kembali lagi kita harus ada perencanaan matang itu dulu ya kan. Artinya untuk pemilik juga mau merenovasi rumah atau membangun rumah itu memang harus direncanakan gitu kan. Artinya untuk kontraktor juga ya kita sarankan sih mungkin kontraktor yang lebih komunikatif ya, artinya bisa menjelaskan juga gitu secara teknis ya kan, terus secara bisa juga anggaran. Membaca nih customernya bisa dipercaya atau enggak ya? Mungkin begitu gitu ya gitu. Di atas kertas kontrak oke, pas pelaksanaan enggak oke. Nah seringkalinya seperti itu, makanya sekarang banyak kontraktor untuk khususnya untuk owner yang merenovasi rumah ya. Kadang-kadang keluar
daripada perencanaan awal gitu. Jadi pada saat pembangunan sudah kurang lebih lah mungkin 50%, 60% ada perubahan, ada penambahan gitu, seperti itu. Nah, itulah mungkin Kemudian dari struktur ya. ya. Jika struktur ada, padahal membutuhkan biaya lebih ya untuk mengganti struktur ke gitu, Ya, dari betul. si struktur bangunannya. Ya, Itu kan kadang pemilik kan nggak ngerti ya. ya. Nah seperti itu gimana ya, mengedukasi dulu loh pemilik rumah ini, perencanaan biar bagus harusnya dilihat juga gitu. Tapi orang kadang ngeliat oh ini bangunannya bagus gitu, padahal enggak gitu. Ya, ya itu memang kita harus jelaskan juga secara teknis gitu kan. Jadi bagaimana gitu kan bangunan ini ya memang harus dicek dulu, Pak. Dan kita sampaikan itu Iya. gitu, dan kita masukkan di dalam perencanaan baik itu anggaran, mungkin nanti desain, ya seperti itu sih. Gitu. Ya termasuk membuat perencanaan dalam timeline ya. Ya, Kadang kan ada cuaca yang hujan terlalu lama, Betul. jadi delay, tapi Betul. orang customer mah nggak peduli ya kadang. betul. Nah menyikapi itu ya perlu komunikasi yang bagus ya. Betul. Betul. Harus Ketika ada perubahan tuh ridho lah dia ada Ya. penambahan gitu ya. Ya, sebaiknya sih begitu. Jangan sampai nambah kerjaan nggak nambah pembayarannya. Iya, betul. Itu pengaruh ke uang denger juga deh. Uang denger udah berharap nggak ada kerjaan nih. Kita Iya, lebih iya. kayaknya lebih banyak pengeluaran yang tak terduga tuh gitu ya. Ya. Banyak pungli, Hmm. banyak non teknis. Non teknis. Nah, di sekarang nih di era digital ya, orang bisa bikin gambar sendiri dengan AI dengan tentunya kan akan menganggap remeh kepakaran kontraktor ya gitu. Nah, gimana nih KP-nya Pak Dedi? Di era digital ini ya sebenarnya kontraktor juga harus bisa apa ya, mungkin lebih beradaptasi kalau menurut saya, karena kita melihat juga dari beberapa survei ternyata penggunaan apa namanya untuk alat-alat digital gitu ya diterapkan di dalam satu pembangunan rumah itu memang banyak diminati untuk sekarang itu. Gitu ya kan, banyak diminati terutama generasi-generasi muda ya. Gitu yang kembali tadi apa namanya untuk keperluan rumahnya fungsional aja. Gitu. Jadi sifatnya fungsional. Rata-rata mungkin sekarang seperti itu. Jadi ya, Iya. nyaman, Betul. kuat, Betul. mengenai estetika mah nomor berapa lah. Ya, biasanya seperti itu. Jadi mungkin lebih ke fungsional ya sekarang. Kadang kita kalau lihat ini rumah apa gudang nih, Ya, tapi aman. betul. Ini pada ini bicara pasum ya. Kalau developer pasti ngurus itu ya. Iya, betul. Satu perumahan itu bagaimana tingkat sulitnya dalam membangun pasum ya. Membangun jalan bagus, drainase bagus, atau benteng yang bagus gitu. Ya, Itu kan kadang kalau tidak dilakukan sama tuh membuat jalan tuh bisa menaikkan harga, betul. menaikkan gengsi si pemilik rumah itu, atau sebaliknya ya gitu. Iya. Ada gimana? Kalau untuk fasum itu menurut kami itu yang utama ya semestinya gitu kalau untuk ngebangun satu pemukiman hunian. Jadi itu yang utama. Fasum ini itu sangat penting infrastruktur itu gitu ya kan, terutama jalan ya, jalan, drainase itu supaya tidak banjir hunian tersebut gitu kan, penerangan gitu. Itu sangat penting sih. Gitu. Dan untuk strategi marketing sekarang pun seringkali kalau kita perhatikan gitu ya, pembangunan unit rumahnya itu malah belakangan jalan dulu ya kan, kalau bisa malah dulu, betul. Kalau memang lahan itu cukup luas gitu kan, kalau kita lihat sekarang banyak developer itu akan ngebangun jalan yang lebih besar. Dan kaflingnya ternyata nggak terlalu besar tuh,
gitu ya kan. Mungkin banyak contoh lah gitu ya. Jadi jalannya besar, sarana prasarananya enak, nyaman gitu ya. Nah, untuk huniannya sendiri, maksudnya untuk kafling untuk huniannya itu tidak terlalu besar luas tanahnya gitu. Kalau zaman dulu mah yang pakai benteng rumah tipe kecil. Betul. Tipe besar Ya. belakangan bangunnya. Kalau Ya. sekarang yang gede dulu ya. Yang besar baru dulu gede. ya. Gitu. Tapi infrastruktur itu penting, Pak Pri. Untuk Iya, ya. hunian itu penting. Itu sangat penting gitu. Gitu. Itu menambah mahal harga rumah ya. Betul. Jadi menjadi daya tarik juga gitu. Daya Tapi tarik untuk untuk promosi efektif ya. lebih efektif, lebih efektif. Gitu. Nah, selama ini tantangan yang terbesar bagi Pak Denny menyelaraskan antara perencanaan bangunan perumahan dengan kepenting yang ada bentrokan dengan kepentingan warga, ormas atau apa gitu. Pernah ngalamin gitu, Pak? Ya pernah ngalamin sih pastinya lah ya. Kalau pengembang pasti pernah ngalamin. Menyelaraskannya bagaimana? Nah itu kadang setiap wilayah dan daerah kembali lagi punya karakteristik yang berbeda itu, ya kan. Dan mungkin mereka punya kebutuhan juga berbeda-beda gitu. Disitulah kita ngambil peran gitu untuk kita bisa berkomunikasi gitu kan. Apa sebenarnya yang warga inginkan gitu ya apabila kita membangun satu hunian pemukiman di wilayah mereka. Sebenarnya sih itu. Kalau warga sendiri sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang pengalaman kami sih Nggak neko-neko ya? tidak neko-neko lah. Yang penting kontribusinya jelas, perjanjiannya jelas, mungkin seperti itu ya kan. Ya terus dilaksanakan gitu, bukan hanya janji gitu. Ya itu mungkin Pak Pri. Dan dalam waktu sesingkat-singkat. Sesingkat. Tadi yang menarik menurut Pak Denny kan kecenderungan anak muda sekarang tuh mengutamakan aman, nyaman, fungsional, estetika dan beberapa. Lalu kaitannya dengan isu sekarang perumahan itu harus hijau ya, Ya. harus hijau kan seperti bertentangan dengan tadi ya. Ya. Gimana Pak? Sebenarnya untuk sekarang untuk hunian hijau ya atau green building lah itu ya. Itu sebenarnya sekarang juga peminatnya mulai meningkat gitu. Tapi ya itu kembali lagi Di segmen fungsional itu ya, fungsional itu jadi kalau di dalam pembangunan unit untuk ramah lingkungan itu kan biasanya lebih banyak ruang terbuka. Gitu kan. Ada juga memang sekarang kalau kita lihat banyak juga diminati gitu. Tapi memang dalam hal ini harus didorong juga sih oleh pemerintah kalau memang diperlukan gitu ya. Artinya ada peraturan pemerintah yang bisa mendorong itu juga gitu. Karena memang minat ada tapi ya itu mungkin tidak terlalu besar gitu karena sekarang kan lebih kepada generasi sekarang itu kembali lagi mereka lebih senang hunian itu fungsional itu aja gitu artinya Ya, mereka secara alami lah kalau yang green building tuh perumahannya gede pasti segmentasinya kelas atasnya gitu. betul Ya kalau ya kelas bawah pada desek-desek atau hidup di gang juga kan kelas bawah tuh. Baru-baru green building ya ngobrol antar tetangga aja cuman buka jendela bisa ngobrol gitu deh. Iya, iya. Kadang kita bingung ya tetangga pas ya kan ngobrol ya. Kalau yang kelas elit mah baru tetangga meninggal itu lihatnya di medsos ya. iya iya Aduh. iya iya Nah kembali ke masalah perizinan ya. iya Kan banyak orang yang bangun mengabaikan perizinan ya, sehingga terjadi ya ribut secara horizontal ya. Orang merasa nggak ada yang ngatur, bikin aja sekehendaknya gitu. iya ya Nah sebagai kontraktor mungkin developer juga harus Ya. menjaga gitu ya, jangan sampai pembeli rumah tuh seenaknya aja main bangun gitu ya. Ada betul. gimana Pak Denny? Ya, memang faktor legalitas itu penting ya. Artinya dalam pembangunan pemukiman hunian itu harusnya yang terutama.
Ya legalitas pertama mungkin dari lahan tersebut, gitu. Artinya kalau kita lebih memfilter lagi, berarti lahan tersebut harus bersertifikat. Terus selanjutnya pada saat pembangunan, ya kan, nah, perizinan tersebut juga sudah harus lengkap. Sebetulnya sih sebaiknya begitu, gitu. Sebaiknya begitu. Prakteknya? Gitu. Ya. Prakteknya ya mungkin ada juga masih yang izin ada tapi prosesnya yang jalan tol ya. Ya. Cengli. Ya, itu mungkin kembali lagi. Nah, kalau menyikapi banyak yang begitu sebagai kontraktor ya, kalau mengasih tip kepada para yang membangun huniannya, tip-tipnya seperti apa, Bang? Ya, kontraktor ngajarin orang untuk memilih kontraktor yang baik itu bagaimana supaya tidak kebal juga sih sekarang ya. Atau kontraktornya yang kebal juga. Gimana, Pak? Ya, itu kalau untuk kontraktor sih yang paling mudah mungkin ya, yang paling sederhana kita ngelihat track recordnya dulu, ya kan. Artinya dia pernah mengerjakan di mana saja, ya kan. Terus komunikatif juga, biasanya itu ya, kontraktor harus komunikatif. Artinya bisa menyampaikan kan begitu ya. Iya. Gitu. Nah, dan yang nggak kalah pentingnya sebenarnya kita juga jangan ragu-ragu gitu untuk minta referensi dari pembangunan sebelumnya gitu ya. Betul. Tadi dijen ke saya. Nah, gitulah kira-kira. Kan biasanya kontraktor tuh kita kalau nanya ya udah bangun di mana aja gitu kan. Oh ini ya contoh begitu ya. Mungkin kita juga untuk yang mau membangun ya, ya itu jangan ragu juga nanya gitu loh ya kan. Iya. Kan gitu. Selama ini Nah, itu. kalau Bandari bagaimana nyikapin mereka pelanggan tuh? Pakai tadi jurus tuh lihat aja yang udah saya bangun atau Pak Denny memberikan edukasi begini loh ya. Emang sebaiknya sih kita mengedukasi juga lah Pak, gitu ya. Artinya kita mengedukasi juga, kita juga menjelaskan spesifikasi teknisnya itu ya, terus anggarannya ya kan, diskusi mengenai anggarannya, budget lah. Ya kan kalau kontraktor kan gitu, maksudnya biasanya seringnya budgetnya berapa kan begitu kan. Nah, itu. Gitu ya. Ya nanti disesuaikan lah dengan gambar bangunan dan penerapannya mungkin begitu. Gitu. Ya. Tapi referensi penting. Kadang-kadang sampai kontraktor dapat pekerjaan bukannya dapat untung. Iya. Malah rugi gitu ya. Ya. Tapi dah itu mah resiko berbisnis ya. Resiko kalau itu. Ada kalanya kita rugi, ada kalanya kita untung. Betul. Tapi umumnya ya di samping semua juga rezeki dari Tuhan ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita mah melakukan kejujuran yang penting ya. Ya. Si customer tidak merasa tertipu, si developer sedang dapat pekerjaannya. Ya. Nah sekarang saran ya Pak Denny buat bapak-bapak yang atau para pemerhati podcast pingin jadi developer atau jadi kontraktor gitu. Apa Pak Denny saran? Ya, kalau untuk menjadi kontraktor atau developer, mungkin untuk saran kami ya kan, itu bisa mencoba dari hal kecil dulu lah. Dari hal kecil dulu, artinya gitu ya. Ya mulai membangun satu unit rumah dulu untuk kontraktor. Selanjutnya kalau memang developer, kita mungkin bisa membangun klaster aja dulu. Gitu. Sampai kita tahu gitu kan seluk-beluknya atau detail dari pekerjaan itu sendiri gitu. Ya nanti selanjutnya pasti kita bisa ke yang lebih besar gitu. Itu. Terutama untuk penguasaan perizinan juga ya. Ya, penguasaan perizinan. Mau user atau yang mau bangun kan nggak pengen tahu gimana gitu ya. Tahu beres. Ya. Berarti ada edukasi untuk itu ya. Ya, harus ada edukasi untuk itu. Jadi banyak tantangan sebagai developer atau kontraktor, tapi kalau ditekuni bisnis yang menjanjikan ya. Ya, betul. Bisnis yang menjanjikan. Ya terbukti sampai sekarang Pak Denny mesin. Iya. Belum beralih jadi vokalis. Masih jadi kontraktor.
Iya. Yang paling berkesan menangani pegawai ya, udah Bapak apa Pak Di? Menangani pegawai. Kalau menangani pegawai, Apa loyalitas atau mereka Ya. bisa ditanya atau mereka tuh gampang dibujuk atau dibajak ya? ya kita memang lebih sih kalau saya ke loyalitas ya gitu. Loyalitas itu penting gitu, penting buat Gimana kita. ngebangunnya kan? Ya ngebangunnya itu memang kita perlu waktu ya, jangka panjang juga, bukan jangka pendek gitu Pak. Betul nggak Pak? Nah itu. Jadi rutinitas dengan schedule yang rutin gitu kan, dan jangka panjang gitu. Karena nggak mungkin ya kita dapat juga SDM dalam jangka pendek. Biasanya untuk SDM bagus itu, yaitu mereka mungkin udah bekerja di proyek-proyek yang lebih besar, mungkin begitu. Iya. Gitu. Ya harus sabar juga ya hadapin mereka ya. Harus sabar. Kalau Pak Deddy sekarang punya pesaing nggak? Maksudnya pesaing yang dalam artian bukan sesama bisnis ya, tapi yang menyaingi, menghambat Pak Deddy gitu. Dalam Nggak ada usaha. pesaing. Pesaing ada, pasti ada. Gimana nih pesaing. kapan? Ya kalau pesaing sih ya kita mungkin lebih ke program lah kalau kita mah ya gitu, lebih ke program kita aja gitu. Artinya untuk target market kita gitu kan, terus untuk kualitas juga gitu. Mungkin sekarang ya itu ada penambahan seandainya kayak tadi ya kan, minat untuk alat-alat digital itu juga cukup besar gitu. Nah itu mungkin kita juga pakai sebagai strategi kita juga gitu untuk memarket gitu kan. Artinya kita memarket perumahan tersebut, kita pakai strategi itu juga gitu ya kan, dengan penggunaan smart lock ya kan, CCTV yang terintegrasi yang bisa dilihat langsung oleh smartphone gitu ya kan. Terus untuk keamanan yang lain gitu ya, kayak gitulah Pak Pri. Kalau pesaing pasti ada, tapi tidak Tapi menghambat. kan pesaing itu justru mengundang kreativitas kita ya. Betul. Kalau nggak kreatif malah dilibas semuanya. Iya. Bisa juga ya pesaing dijadikan mitra ya. Iya. Siapa tahu mereka lebih banyak ordernya, limpahannya ke kita gitu ya. Iya, sebetulnya sih itu. Malah pesaing harusnya kita anggap sebagai mitra sparring kita ya. Wah, Semestinya ya mah itu. begitu. Pingpong Ya. gitu. Iya. Pak Denny gabung di asosiasi ya? Asosiasi Ya, saya di developer apa Apersi. aja? Di Apersi, di Ray juga ada. Di Ray. Ya. Ada berapa asosiasi gabung? Kalau sejauh ini yang kami gabung Ray dan Apersi aja sih. Ada beberapa juga gitu, tapi Yang itu mungkin level kabupaten atau level Ya, kalau level kabupaten itu kita belum sih ya. Jadi levelnya mungkin yang apa keuntungan Pak Denny gabung di asosiasi? Oh banyak sekali, karena selalu kita ada masukan-masukan, ada pertemuan-pertemuan yang menyangkut perizinan, menyangkut regulasi ya kan dari pemerintah. Terus selanjutnya aturan-aturan yang seperti kalau kita ngebangun rumah subsidi gitu kan, itu kan berubah tuh, seringkali berubah aturan-aturan dari pemerintah. Mungkin seperti itu sih kalau dari asosiasi gitu, dan mereka memang support sih, artinya support kita lah. Kalau diminta Pak Denny memberikan saran ya, atau harapan lah bagi asosiasi atau pemerintah, apa aja Pak? Kalau untuk perumahan, untuk sekarang ini Pak Pri, itu yang paling kita yang kita ingin sampaikan ke pemerintah gitu kan, untuk bisa lebih lunak ya, artinya dipermudah untuk customer yang atau calon customer yang akan ngambil rumah gitu ya, dari sisi by checking. Gitu, karena customer ini banyak yang terjerat pinjol. Sebenarnya nggak besar nilainya gitu. Kemarin Tapi jadi blacklist itu. jadi blacklist gitu. Padahal hanya mungkin 1 juta ke bawah lah. Mungkin kalau kami boleh saran ke pemerintah,
bisa dihapuskan mungkin untuk pinjol itu sendiri gitu ya. Artinya yang 1 juta ke bawah gitu. Sehingga dia bisa permudah untuk Betul. Ya, tapi memang itu juga sudah didengar sih oleh Pak Menteri ya, khususnya Menteri Perumahan. Pada waktu itu dia sempat di satu momen dia mengatakan memang yang jadi penghalang warga negara Indonesia untuk menjadi kaya karena indikator orang yang kaya gitu ya, itu yang memiliki rumah. Gitu loh, ya kan. Nah, ya maksudnya untuk memiliki rumah itu mereka terganjal oleh pinjaman-pinjaman yang nilainya nggak seberapa. tidak bisa kredit gitu. Ya, ya itulah harapan kami gitu ya ke pemerintah. Jarang ya Mungkin. orang mampu membeli rumah tuh susah ya tanpa kredit Pak ya. Betul, betul. Apalagi usaha rumah tangga muda gitu ya. Iya. Kalau asosiasi gimana Pak? Asosiasi. Ada saran untuk asosiasi? Ya, jadi kami juga menyarankan asosiasi untuk lebih mendorong ya pemerintah gitu untuk membuat regulasi-regulasi, ya gitu. Regulasi-regulasi yang mungkin mempermudah lah calon konsumen untuk bisa mengambil rumah gitu. Ya. Gitu sih. Ya, baiklah Pak Dini, banyak ya. Siap. Liku-liku sebagai developer dan kontraktor ya. Mudah-mudahan para pendengar yang berminat sebagai developer, sebagai kontraktor atau mau ngambil hunian dapat sedikit banyaknya memperoleh sesuatu dari obrolan kita ya. Iya. Aduh ini vokalnya kurang jelas ya. Yang jelas bukan dari gangguan teknik. Gangguan yang ngomong. Ya cukup sampai sini aja teman-teman. Terima kasih banyak. Aduh, pamit ya. Malam ini dan pamit. Ya buat teman-teman di studio juga makasih banyak ya. Denny terima kasih banyak. Terima kasih. Siap Pak Pri.